Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mereview komik Detektif Conan volume 101. Ini walaupun sudah terlambat tapi nggak masalah ya karena memang baru beli. Nah seperti biasa, sebelum kita mulai videonya jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke, ini dia untuk komik Detektif Conan volume 101. Di sini ada judul Detektif Conan 101 Gosho Aoyama dan ada gambar Conan sedang berdiri, dan di dalam kotak di belakangnya itu ada sebuah bangunan megah, dan ini nanti bakal jadi latar cerita di salah satu chapter komik 101 ini ya teman-teman. Untuk spine-nya seperti ini. Ada gambar Conan kayak ketakutan gitu. Oke, dan di belakangnya seperti ini ada sosok karakter dalam kunci. Ini si itu ya, Keiji Hagiwara kalau nggak salah. Dia sudah meninggal di cerita Conan ini. Dan di sini ada sinopsisnya. Sandi yang ditinggalkan oleh Akemi Miyano menjadi petunjuk lokasi time capsule disimpan di SD Titan. Langsung saja Conan, Ai Haibara, dan teman-teman berusaha memecahkan sandi itu. Suara tembakan yang terdengar di dalam restoran masakan Prancis. Conan yang sedang mengejar pelaku yang menculik profesor tiba-tiba bertemu dengan Dewi Angin. Ternyata Dewi Angin sebenarnya ... Dan jangan lewatkan Kit si pencuri yang sedang mengincar harta karun akan berhadapan dengan Toru Amuro. Nah itu dia sinopsisnya, ini seru banget teman-teman ceritanya. Dan untuk harganya ini sama 50.000 di Pulau Jawa, tapi kemarin pas beli itu lagi promo diskon 31% nih di Gramedia Official Shopee. Jadi cuma kena 34.500 ya teman-teman. Lumayan banget kan potongan harganya. Oke. Dan untuk Detektif Conan volume 101 ini terbit tanggal 1 Februari 2023. Ini jadi sudah lama ya teman-teman, karena memang beli nunggu diskon tadi. Jadi ya kita pending saja. Karena nggak terlalu itu sih, mau koleksi santai saja kalau Detektif Conan. Dan untuk covernya ini seperti yang sudah kita tahu, kalau mulai dari volume 100 itu dia pakai jaket cover ya teman-teman, yang bisa dibuka seperti ini. Tapi lagi-lagi harus gue bilang kalau ini tuh cukup mubazir ya teman-teman, karena gambar maupun warnanya juga sama saja dengan yang di cover dalam ini. Jadi kayak ya buat apa gitu pakai jaket cover ya. Kalau di Jepang itu kan walaupun gambarnya sama tapi warnanya beda gitu kan, jadi ya lebih ada effortnya lah. Kalau ini plek-plek gitu, jadi ya gimana ya, sudah terlanjur dibikin kayak gini, mau gimana lagi. Di sini ada catatan dari Gosho Aoyama Sensei, ini panjang banget. Dan di sini ada ensiklopedia detektif Gosho Aoyama, ini salah tulis ya, Gosho Aoyama. Untuk cover bagian dalamnya seperti ini, seperti yang aku bilang tadi, gambarnya sama ya teman-teman, warnanya juga sama, cuma ini coklatnya lebih terang sedikit, dan beda di tata letak ini. Volumenya dan Gosho Aoyama beda ya teman-teman. Kalau yang bagian belakang ya sama juga gambarnya, cuma di sini ada Detektif Conan gitu, motifnya berderet dari atas sampai bawah gini, jadi ya lumayan lah ya, ada beda sedikit. Oke, itu dia untuk bagian covernya ya teman-teman, jaket dan cover bagian dalam. Sekarang kita lanjut ke bagian isinya. Oke, untuk isinya seperti ini di halaman pertama. Selanjutnya ada gambar Shinichi Kudo dan Conan, satu orang yang sama sebenarnya. Dan di sini ada informasi tentang tahun terbit ya teman-teman. Seperti biasa, di Jepang tuh disogakukan ya. Dan di sini ada daftar isi, terdiri dari 11 file atau chapter dan 163 halaman. Conan ini termasuk tipis ya teman-teman. Dia cuma menang di percakapannya, lumayan padat. Jadi kalau baca pun juga lama walaupun tipis ya teman-teman. Oke, untuk ceritanya ini aku akan bahas 3 chapter pertama ya teman-teman, karena ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk 3 chapter pertama ini mengisahkan tentang reuni angkatan ke-19 SD Titan nih teman-teman. SD Titan itu tempat Conan dan kawan-kawan bersekolah ya. Yang kebetulan angkatan ke-19 itu adalah angkatannya Akemi Miyano alias kakaknya Ai Haibara yang ternyata sudah tewas ya teman-teman. Tapi teman-teman SD-nya dulu tuh nggak tahu kalau dia itu sudah tewas dan tetap ngundang dia buat ikutan reuni nih teman-teman ya. Nah kebetulan si Akemi Miyano inilah satu-satunya orang yang tahu keberadaan time capsule. Time capsule itu kayak sebuah box yang isinya itu tentang apa ya, kayak harapan dan cita-cita kita yang kita tulis waktu sebelum kelulusan SD dulu teman-teman, dan nantinya akan dibuka waktu reuni di yang sekarang ini ya, di cerita ini. Berhubung Akemi Miyano sudah meninggal, nggak mungkin dong dia datang ke acara reuninya, padahal dia itu adalah satu-satunya orang yang tahu
mengenai lokasi disimpannya time capsule itu teman-teman. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, mereka itu teman-temannya nggak tahu kalau Akemi Miyano sudah meninggal. Nah, untungnya sebelum dia meninggal, dia itu sudah menuliskan sebuah surat yang berisi tentang petunjuk lokasi di mana time capsule tersebut berada nih teman-teman. Tapi dalam bentuk teka-teki, nah kayak gini. Bukan yang nunjukin langsung lokasinya ya teman-teman. Jadi nggak segampang itu mereka menemukan lokasinya ya. Mereka harus memecahkan teka-teki ini demi mengetahui keberadaan lokasi time capsule disimpan ya teman-teman. Dan di sini kebetulan Conan dan teman-temannya itu lagi ada di sekolah SD Titan ya. Mereka itu dapat giliran untuk membersihkan kandang kelinci yang ada di sekolah tersebut nih teman-teman. Jadi mereka nanti bakal membantu para alumni tadi untuk memecahkan teka-teki ataupun sandi yang diberikan oleh Akemi Miyano dalam bentuk surat ya. Bukan diberikan langsung karena dia sudah meninggal, yaitu kakaknya Ayah Haibara ya teman-teman. Jadi mampukah Conan dan teman-teman untuk menemukan keberadaan time capsule tersebut? Nah itu dia nanti yang bakal jadi cerita utamanya ya. Ini bakal seru banget karena mereka bakal mencari petunjuk-petunjuk yang kemudian digabungkan menjadi satu demi mengetahui lokasi time capsule-nya ya. Oke, ini kalau nggak salah sudah ada animenya ya. Yang paling baru kalau nggak salah. Nah ini dia teman-teman yang sempat bikin aku bingung waktu pertama kali baca. Bisa kalian lihat di sini di file 4 ini judulnya Dewi Angina. Nah di sini aku bingung nih karena di sinopsisnya itu tertulis Dewi Angin sedangkan di judulnya Dewi Angina dan di daftar isi juga Dewi Angina teman-teman nih. Mana ya? Nah ini dia di file 4 Dewi Angina. Nah, ini aku bingung nih kira-kira yang benar Dewi Angina atau Dewi Angin kan. Nah karena bingung akhirnya aku cari di Google tentang Dewi Angina. Siapa tahu ada kan mitologi barat gitu yang mengenai Dewi Angina. Setelah aku cari ternyata itu nggak ada teman-teman Dewi Angina. Nah jadi karena semakin bingung akhirnya aku bacalah di volume chapter keempat ini ya. Siapa tahu ada jawabannya sampai akhirnya kita sampai di suatu panel komik. Nah ini dia, ini terlihat polisi sedang mengamankan Conan, menyelamatkan sih tepatnya. Dan sini si Ran itu ngomong nih, kalau di dunia ini benar-benar ada Dewi Angin. Nah dari sinilah aku dapat jawaban ternyata yang benar itu Dewi Angin ya teman-teman, bukan Dewi Angina seperti yang di judulnya ini. Nah akhirnya aku bacalah sampai selesai chapter keempat ini ya teman-teman, dan sampai di chapter kelima ini bikin aku bingung lagi teman-teman karena judulnya kembali lagi pengejaran Dewi Angina ya, bukan angin. Nah karena bingung akhirnya aku baca lagi lanjutin, siapa tahu ada petunjuk lagi kan dalamnya. Pas sudah baca chapter 5 nggak ada petunjuk sama sekali. Sampai akhirnya di chapter ke-6. Di sini juga lagi-lagi tertulis penangkapan Dewi Angina, teman-teman. Jadi bukan angin ya. Ini benar-benar bikin aku bingung banget. Pas aku baca chapter 6 ini sampai selesai itu nggak ada sama sekali petunjuknya, teman-teman. Nggak ada lagi nyinggung-nyinggung Dewi Angin atau Dewi Angina. Jadi aku putusin buat nyari di situs luar negeri nih, namanya Comic Find. Di Comic Find itu aku cari tentang Detektif Conan volume 101 ini. Dan di situ aku nemu judul bahasa Inggrisnya. Untuk yang chapter keempat itu judulnya adalah The Goddess of Wind. Untuk yang kelima itu Tracking the Wind. Dan yang keenam itu Seized by the Wind. Dan di judulnya Jepang juga itu Kaze. Wind dan Kaze itu artinya angin ya teman-teman. Jadi untuk yang versi bahasa Indonesia ini 100% murni kesalahan dari Alex Media Komputindo ya teman-teman. Yang menurutku lumayan parah karena bisa 6 kali salah ketik di kata yang sama yaitu angin jadi angina ya. Nah ini 3 kali di daftar isi angina, 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 dan di 3 kali di judul ya teman-teman. Jadi ini benar-benar kayak yang gila sih, sekelas Alex Media bisa begitu ya. Berasa pakai keyboard yang auto text, terus tulisan salah pun di gas aja gitu, nggak di edit-edit lagi ya teman-teman ya. Nah untungnya dari segi kualitas cetakan itu bagus banget ya teman-teman di volume 101 ini. Mulai dari kertasnya bagus, tebel, dari segi tintanya juga bagus. Dia nggak ada yang terlalu pekat ataupun terlalu samar, ini konsisten, bagus banget, aku suka. Dan dari segi cerita itu pastinya seru banget, seru semua ini teman-teman. Nggak ada cerita pembunuhan sih, jadi lebih santai bacanya.
Dan di sini yang paling penting ada cerita tentang Kaito Kid nih teman-teman. Dia muncul lagi di volume 101 ini. Jadi buat kalian para penggemar Kaito Kid, wajib banget beli ini sih. Ini seru parah Kaito Kid-nya. Oke. Sepertinya itu saja yang perlu dibahas di volume 101 ini. Semoga kedepannya lebih diperbaiki lagi untuk dari segi itu ya tadi, terjemahan dan ketikannya jangan sampai salah kayak tadi, bisa 6 kali salah di satu kata yang sama, itu parah sih menurut aku pribadi ya teman-teman. Oke lah, itu dia review komik Detektif Conan volume 101 kali ini. Walaupun ada sedikit kesalahan, tapi masih tetap worth it buat dibeli ya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.